Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik semuanya. Berikutnya, sebelum memulai belajarnya hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Amin. Selesai, berdoa selesai. Sebelum kita lanjut belajarnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Puspita Ratna Juwita dari Ngawi. Biasa dipanggil Puspita, atau bisa kalian panggil bisa Bu Puspita, Kakak Puspita, Mbak, atau itu juga terserah ya, tidak apa-apa. Senyamannya kalian. Sebelum melanjutkan lagi, saya juga ingin mengenal kalian lebih dalam juga. Jadi coba kalian kenalkan nama kalian dan apa hobi kalian. Oke. Ya, namanya Anissa. Hobinya apa? Hobinya masak. Oke, bagus sekali. Terus selanjutnya, oh iya, bagus. Berikutnya, saya akan melanjutkan ice breaking. Ice breakingnya, coba kalian buka buku kalian dan tulis ini gamesnya atau ice breakingnya terkait jika dan maka. Jadi kita pisah ini. Di baris ini, di baris kiri itu jika dan baris kanan itu maka. Jadi yang baris kiri ini menulis kan dengan jika. Misal jika saya menjadi pilot, gitu aja nggak apa, jika. Dan yang bagian kanan maka. Jadi maka aku akan menjadi penumpangnya, itu boleh. Maka aku akan menjadi murid yang teladan, pokoknya gitu juga boleh. Pokoknya maka, terkait maka, jadi kalian bebas menulisnya. Selanjutnya nanti akan saya panggil random, jadi antara kubu kiri dan kanan itu nanti akan membacakan satu-satu gitu. Nanti akan nyambung gitu. Bisa dimengerti semuanya? Bisa ya? Oke. Saya beri waktu 3 menit untuk menuliskan jika dan makanya. Sudah menulis semuanya? Oke. Sekarang saya tunjuk yang paling pojok belakang membacakan tulisannya. Yang bagian kiri tadi jika, apa tadi? Oke, terus yang bagian kanan sekarang yang maka, yang pojok depan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Sudah? Ini sudah mulai semangat lagi. Selanjutnya kita akan membahas terkait bimbingan klasikal terkait belajar efektif. Jadi terkait bagaimana teman-teman semuanya bisa belajar dengan efektif. Mengapa Bu BK ini memberikan materi ini? Karena pada pertemuan sebelumnya kan kalian pernah mengisi kuesioner atau angket kan. Berdasarkan hasil tersebut dan juga berdasarkan dari bisikan dari guru-guru, bisikan nggak, maksudnya laporan dari guru-guru mata pelajaran lainnya, bahwasannya kalian tuh ada yang kadang tuh nggak fokus mendengarkan gurunya yang menjelaskan di depan, atau
ada yang lari-lari sendiri atau ada yang berisik sendiri saat gurunya menjelaskan di depan. Jadi hadirnya saya di sini untuk menjelaskan terkait pengertian belajar yang efektif. Jadi apa sih belajar yang efektif itu? Kita mulai dulu dari pengertian dari belajar. Apa pengertian dari belajar? Ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa menyebutkan. Ya, yang tengah itu bisa menjelaskan. Ya, belajar itu untuk mencari ilmu, betul sekali. Atau apa belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oke, baik. Belajar untuk mendapatkan prestasi. Oke, baik, betul sekali. Jadi belajar efektif adalah belajar untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang tepat dan waktunya juga tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Jadi kalau kalian belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian, maka hasilnya juga akan maksimal. Tuh. Selanjutnya di sini akan menjelaskan terkait jenis gaya belajar. Jadi jenis gaya belajar itu ada 3, visual, audiovisual, dan kinestetik. Yang pertama visual itu jika kalian memiliki gaya belajar visual itu kalian tuh mudah menyerap informasi atau memahami sebuah informasi ketika melihat gambar atau melihat penjelasan, kemudian melihat diagram atau melihat peta konsep, membaca peta konsep. Itu berarti kalian tergolong memiliki jenis gaya belajar yang visual. Kemudian gaya belajar auditory berarti kalian lebih memahami materi atau informasi ketika mendengarkan, kemudian berdiskusi, atau yang lagi tren sekarang tuh mendengarkan podcast, ya kan. Itu berarti kalian tergolong auditory. Kemudian kinestetik, gaya belajar kinestetik itu yang gimana sih? Gaya belajar kinestetik itu adalah gaya belajar yang ketika bisa menyerap informasi dengan baik, dapat mudah memahami informasi dengan mudah. Itu ketika kalian tuh belajar dengan bergerak atau kalian praktek langsung. Misal kalian tahu teori membuat kincir angin, teorinya kalian tahu, terus dikembangkan dengan praktek langsung, berarti kalian jenis gaya belajarnya adalah kinestetik. Kemudian ciri-cirinya bagaimana sih? Ciri-cirinya adalah kalau kalian memiliki gaya belajar yang visual, berarti kalian suka warna-warna, kemudian suka membaca dan suka membuat catatan. Jadi setelah guru menjelaskan, kalian mencatat, kemudian membuat poin-poinnya, membuat mind mapping, membuat peta konsep, berarti kalian tuh tergolong gaya belajar yang visual. Kemudian gaya belajar auditori, ciri-cirinya gaya belajar auditori adalah suka mendengarkan, kemudian kalian belajar dengan mendengarkan musik, atau belajarnya tuh pahamnya dengan materi itu ketika mendengarkan podcast. Nah, itu berarti kalian tergolong gaya belajarnya auditori. Kemudian kinestetik, gaya belajar kinestetik ini adalah gaya belajar yang kalian tuh paham ketika tahu teorinya dan praktek. Nah, itu berarti kinestetik. Selanjutnya kita akan melakukan kuisnya ini kalian mencatat
nomor-nomor yang menurut kalian itu paling mendekati diri kalian, atau pilihlah jawaban yang paling menggambarkan dirimu. Jadi misal saya sebutkan misal satu A, satu A atau satu B atau satu C gitu ya, dan seterusnya. Selanjutnya nomor 1 ini, saat guru menjelaskan materi, saya lebih suka A. Melihat catatan atau papan tulis. Kemudian B. Mendengarkan penjelasan dengan seksama. C. Mencatat sambil berjalan atau mengetuk-ngetuk meja. Kemudian yang kedua, cara saya mengingat pelajaran. A. Membaca ulang dan membuat mapping. B. Mengulang dengan suara keras. C. Mempraktekkan atau membuat eksperimen kecil. Kemudian yang 3, ketika belajar kelompok, saya lebih sering A. Menulis poin-poin di kertas. B. Mendengarkan dan berdiskusi. C. Menjelaskan sambil menggerakkan telunjuk atau menjelaskan sambil bergerak menunjuk materi. Kemudian selanjutnya, oke, pasti kalian ada yang bertanya-tanya, mana nih Bu penjelasannya kuisnya tadi? Ya, kuisnya tadi akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan tips belajar efektif ini. Oke, jadi kalian skip dulu itu, kalian simpan dulu bukunya dulu. Sekarang kita lanjut belajar lagi terkait tips belajar yang efektif. Jadi gaya belajar yang efektif itu dapat dimulai dari pahami gaya belajar yang kita pelajari hari ini, ya. Dipahami gaya belajarnya apa, kemudian kalian terapkan di rumah maupun di sekolahan. Kemudian buat jadwal belajar. Yang ketiga, ciptakan suasana yang nyaman. Jadi saat kalian belajar tuh dalam kondisi yang sudah kenyang, kemudian misal ketika gerah tuh ada kipas angin, atau kalian sukanya belajar di alam, boleh, atau kalian sukanya belajar diskusi dengan teman, itu juga boleh. Pokoknya ciptakan belajar tuh yang nyaman, yang membuat kalian tuh gak bosan dan cepat memahami mata pelajaran yang kalian pelajari itu. Kemudian gunakan trik Pomodoro. Ada yang sudah tahu trik Pomodoro? Yakni tips Pomodoro adalah 20 menit belajar dan 5 menit istirahat. Jadi kalian gunakan waktu 20 menit itu full untuk belajar, kemudian 5 menit kalian istirahat. Istirahatnya juga tanpa bermain gadget atau dengannya, ya, tapi istirahat, benar minum atau saya jalan-jalan sebentar di luar ruangan, atau membaca buku atau menggambar, misal meluangkan beberapa istirahat atau tidur sebentar, gitu juga istirahat. Selanjutnya, lakukan latihan atau ulangan materi. Jadi kalian sudah ketika di sekolahan kan sudah belajar, di rumah itu mengulang materi dan mengulang soal-soal gitu, membaca soal-soal, terutama untuk persiapan ujian tuh kalian harus sering membaca, kemudian mengulang materi. Kemudian bentuk kelompok belajar. Dibentuk kelompok belajar, misal di
dibuat kelompok belajar 5 orang, nanti belajarnya tuh bergilir di rumah ini. Kenapa dibentuk kelompok belajar? Karena biar kalian tuh semangat belajarnya, karena teman kalian kan juga semangat kan, jadi kalian juga ikut semangat juga gitu. Kemudian istirahat yang cukup, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jadi saat belajar juga nggak boleh diporsir terus-terusan belajar sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, itu juga tidak boleh. Kemudian buat prioritas belajar. Jadi kalian buat jadwal belajar, jadi disusun antara belajar yang penting dan misal penting mendesak, misal ada ulangan besoknya atau ada ulangan di depan, jadi kalian harus memfokuskan mata pelajaran yang ini tuh belajar lebih banyak, atau kalian tuh belajarnya itu sedikit-sedikit gitu. Kemudian memisahkan antara pelajaran yang tidak mendesak gitu, bukannya dikesampingkan, tapi kalian tetap belajar itu, tapi lebih diprioritaskan yang belajar yang penting dan mendesak tersebut. Selain itu kalian juga perlu mengetahui waktu yang ideal untuk belajar. Yang pertama adalah di pagi hari, antara jam 4 pagi sampai jam 7 ini disebut namanya golden time. Jadi waktu-waktu ini tuh kalian tuh masih bangun tidur, masih fresh habis subuhan kan, atau sebelum subuh ini kalian belajar gitu, masih fresh. Dan di waktu-waktu ini tuh kalian bisa gunakan untuk belajar yang kiranya tuh menantang dan membutuhkan fokus yang lebih, misal matematika atau fisika atau kimia atau biologi itu membutuhkan fokus yang lebih tinggi kan, makanya di waktu-waktu ini tuh sangat tepat sekali. Kemudian pagi hari jam 8 sampai jam 10 ini sangat tepat sekali untuk belajar terkait berdiskusi, belajar yang lebih menantang, itu juga bagus. Kemudian di siang hari mulai dari jam 12 sampai jam 1 tuh kalian udah mulai loyo kan, udah mulai capek dari pagi udah belajar, itu digunakan untuk istirahat. Kemudian mulai jam 1 sampai jam 3 itu karena kalian sudah capek belajar dari pagi, jadi di waktu-waktu ini kalian dapat belajar atau mengulang materi dari sebelumnya, atau belajar diskusi dengan teman-teman. Jadi kan ada tuh yang temannya yang ada yang semangat, ada yang enggak kan. Nah, yang semangat ini biasanya tuh memprovokator untuk teman yang lain yang enggak semangat gitu kan. Jadi ini baik untuk berdiskusi. Kemudian di waktu-waktu sore hari jam 4 sampai jam 6 tuh, jam 7 tuh digunakan untuk ekstrakurikuler. Misal kalian suka bermain voli atau olahraga, atau misal suka hydro atau suka bermain piano atau latihan-latihan yang mengasah kreativitas, tuh bagus sekali di jam-jam segitu. Kemudian di malam hari jam 19 sampai jam 20 tuh waktunya kalian untuk mengulang materi-materi yang telah disampaikan tadi tuh. Selain itu, saat kalian belajar, kalian gunakan berpikir kritis. Jadi berpikir kritis ini apa? Berpikir kritis ini adalah mengasah kemampuan berpikir kalian. Berpikir kritis meningkatkan rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu kalian terhadap materi itu harus benar-benar diasah dengan cara 5W+1H. Sudah tahu semuanya kan? Jadi apa, mengapa, kapan, di mana itu kalian gunakan untuk belajar. Jadi kalian akan mengetahui secara mendalam terkait materi-materi. Kemudian kumpulkan dan analisis data. Jadi ketika kalian mengetahui informasi itu jangan stuck di situ saja, tapi kalian harus mengetahui apakah ini benar atau enggak ya, atau ini informasi yang fakta atau hoax. Itu kalian harus mengetahuinya
dengan menganalisis data. Dari mana? Dari sumber-sumber informasi yang terpercaya, misalnya dari jurnal atau dari sumber-sumber informasi yang benar-benar valid gitu, dari buku-buku. Kemudian evaluasi informasi, dievaluasi. Misal kalian mengetahui sebuah informasi, tapi kalian masih ragu apakah ini benar atau apakah ini fakta atau hoax ya. Jadi kalian berdiskusi dengan teman kalian atau diskusi dengan guru. Oke, selanjutnya kita lanjut kuisnya tadi. Jadi buka bukunya lagi. Jadi yang nomor 1 tadi, 1A adalah gaya belajar visual, kemudian 1B adalah gaya belajar auditory, kemudian 1C itu gaya belajar kinestetik, nomor 2A itu gaya belajar visual, 2B auditory, 2C itu kinestetik, 3A itu visual, 3B auditory, 3C itu kinestetik. Jadi ini kalian ada yang kesulitan untuk mengidentifikasi? Ya, jadi kamu apa? Nomor 1 dan nomor 2 itu visual. Terus nomor 3 kinestetik. Oke. Jadi bisa jadi kalian itu bisa jadi kamu memiliki gaya belajar visual atau auditory karena kamu suka beraktivitas dan suka mencatat gitu. Oke, kamu apa? Saya visual semua. Oke, berarti kamu suka, berarti kamu lebih paham ketika mencatat materi, melihat guru di depan itu, berarti kamu suka. Oke, yang paling pojok itu apa? Oke. Jadi kamu suka jadi kamu paham ketika kamu paham materi ketika kamu berkeliaran terus ketok-ketok meja gitu. Ya itu juga nggak apa-apa, asal jangan ketok-ketok mejanya tuh keras tuh nggak apa-apa. Itu namanya kamu gaya belajar kinestetik. Jadi itu juga nggak apa-apa banget, asalkan juga nggak boleh ketok-ketok meja itu terlalu keras, nggak boleh. Atau wirawirinya tuh jangan terlalu sering, nggak apa-apa. Kalau kamu pahamnya gitu nggak apa-apa, itu juga mempermudah kamu mengetahuinya. Sekarang kamu udah tahu kan, jadi kamu nggak apa-apa, izin dulu Bu, saya pahamnya gini gitu. Kalau sama gurunya kamu bilang gitu. Oke, selanjutnya kita refleksi dan evaluasi bersama. Jadi ada yang belum paham yang saya sampaikan tadi? Oke, sudah paham semuanya ya. Kalau ada yang belum paham bisa ke ruangan BK, kita diskusi bareng, boleh kok, boleh, dan malah dipersilakan kalian untuk cerita-cerita di ruang BK. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat siang semuanya dan see you untuk materi-materi selanjutnya. Bye.